Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys, untuk periode 11 sampai 17 Februari 2024. Oke. Aku bikin readingan ini untuk ke-12 zodiak sign, dimulai dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan secara bergantian ya guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu ini general reading ya guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you choose ya. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya sesuai dengan situasi yang kamu hadapi. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, dan itu hal yang biasa, jangan terlalu dipikirin ya. Oke, dalam readingan urgent message aku hanya akan ambil 2 kartu dari deck tarot, yaitu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu, dan kemudian bottom of the deck itu adalah prospek atau peluang yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan di akhir minggu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu nasihat atau petunjuk yang membuat 1 minggu ke depan ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani, atau bikin kamu bisa dengan mudah untuk mengantisipasi challenge-challenge atau hal-hal berkembang selama 1 minggu ke depan. Oke, kita akan pakai deck yang ini guys untuk kartu nasihatnya. Aku akan shuffle 3 kali saja. Please bless this reading for all zodiac sign, terus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, 11-17 Februari 2024. Oke. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Oke, kita akan segera lanjutkan ke video extended. Masing-masing elemen akan memberikan 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Taurus, oke. Kemudian yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Gemini. Dan yang terakhir ada water sign ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Scorpio, oke. Jadi untuk Taurus, Sagittarius, Gemini, dan Scorpio, kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi mengenai urgent message ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, kita langsung mulai saja. Karena ini readingan panjang, jangan ditunda-tunda lagi, oke? Yang pertama dari Earth sign, dimulai dari The Hierophant. Ini adalah kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku, rekan sekepala banteng? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. The Eight of Swords dan kemudian The Death. Wow, 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 wow. Kayak ada yang mengikat kamu atau yang membelenggu kamu katanya guys selama ini, hingga nanti di awal minggu ya, di awal minggu ini. Dan kemudian itu akan segera berakhir katanya karena ada perubahan besar yang dibuat oleh universe dalam hidupmu guys. The Eight of Swords, kemudian The Death ya. Jadi kamu kayak dilepaskan dari sebuah ikatan atau beban atau penjara gitu ya guys. Karena The Eight of Swords ini kartu stuck, tidak bergerak,
tidak mengalami perubahan, dan kemudian perubahan itu akan segera datang katanya. Dan semua kartu The Death ini kartu baik ya guys. Ini akan membuat orang terbebaskan ya, jadi nggak perlu terikat lebih lama lagi atau sudah bisa melanjutkan perjalanannya. Jadi kayak untuk sementara waktu perjalanan kamu terhenti begitu Taurus, dan kemudian di ujung minggu ini nanti perjalanan kamu akan bisa kamu lanjutkan lagi setelah kartu The Death ini datang. Oke? Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu guys. Ada kartu Chaos. Kemungkinan proses untuk datangnya The Death atau kartu transformasi ini guys akan chaotic sekali ya keadaannya. Jadi 1 minggu ke depan ini di 11 sampai 17 Februari ini akan sangat kacau balau sekali. Diharapkan kamu bisa sabar dalam menjalaninya Taurus ya. Ya namanya juga perubahan guys, itu pasti ada prosesnya, ada waktunya. Dan semakin kamu bisa tenang dalam menghadapi situasi chaotic ini dan lebih ke arah menyelamatkan diri nih aku lihat ya guys, karena angin puting beliung, maka kamu akan bisa aman melewati masa-masa badai atau kekacauan ini, sehingga nanti di ujung minggu setelah The Death ini selesai, kamu bisa memulai kembali yang baru di dalam hidupmu atau melanjutkan perjalananmu dengan baik. Jadi kayak semacam temukan tempat perlindungan untuk sementara waktu, menjauhlah untuk sementara waktu untuk menghindari badai kekacauan ini ya, karena sesudah badai ini berlalu, kemudian The Death akan naik dan cerita yang baru dalam hidupmu akan segera dimulai, dan itu berkaitan dengan lepas dari sebuah ikatan atau dapat kembali melanjutkan perjalanan setelah terbelenggu sekian lama. Oke. This is a very good card, yes Taurus, ini kartu yang sangat bagus sekali. Nanti kita akan lihat guys di video extendednya kira-kira gimana cerita detailnya. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita segera teruskan ke Earth sign yang kedua. Ini adalah kartu Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada The Nine of Swords, dan yang kedua ada The Four of Cups. Kamu kayak terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu banyak berpikir, dan tanpa kamu sadari ada yang lewat dari depan matamu guys, dan itu berupa kesempatan yang baik dalam hidupmu ya. Mungkin kamu ditawarkan untuk sebuah kerja sama bisnis, atau mengerjakan sebuah project, atau peluang untuk bisa sukses di kerjaan kamu, di kantor kamu begitu. Tapi kamu kebanyakan takutnya, kebanyakan overthinkingnya, kebanyakan mikir yang enggak guys. Jadi itu lewat katanya ya. Jadi kalau seandainya kamu nggak suka dengan readingan ini, kamu nggak pengen itu terlewat, pastikan kamu tidak overthinking atau terlalu banyak pikiran di awal minggu. Karena ini dua-duanya minor arcana ya Virgo, sorry. Jadi ini kartu datang karena kamu yang bikin ya. The Nine of Swords overthinking, kebanyakan pikiran, dan The Four of Cups menyesal karena ada kesempatan yang lewat. Ini datang karena kamu yang bikin. Kalau kamu tidak suka dengan kartu ini, silakan kamu ubah sikapmu, kamu ubah tindakanmu. Jangan terlalu overthinking, jangan mikirin yang enggak katanya di awal minggu, oke? Nasihat dari universe untuk kamu adalah forbidden, terlarang guys ya. Ini seperti memang kayak mau memasuki tempat terlarang, oke? Dan ini it's like fighting for a risk ya. Kamu itu harus berjuang dalam menghadapi resiko. Kayak ada resiko yang harus kamu berani ambil guys, karena banyak larangan. Kayak misalnya ada kesempatan tadi, atau kita buat contoh kerja sama bisnis ya, jangan begitu, ini nggak bagus, ini nggak bagus, atau dia tuh orang yang tidak bisa dipercaya begitu, dan itu bikin kamu overthinking. Terlalu banyak informasi yang kamu dapatkan mengenai keadaan ini nanti di awal minggu ini, sehingga kamu kebanyakan mikir ya, dan kemudian itu kamu sesali guys. Jadi even nanti challenging sekali atau banyak larangan, kamu jangan khawatir guys, silakan teruskan katanya supaya kamu tidak merasa menyesal. Karena mereka yang mendapatkan yang terbaik adalah mereka yang berani untuk mengambil resiko ya. Kalau kamu siap mengambil resiko, kamu akan get something. Ada sesuatu yang kamu dapatkan dan itu istimewa. Tapi kalau seandainya kamu tidak berani mengambil resiko di 1 minggu ke depan, yang istimewa tersebut lepas, tidak ada yang hilang. Maksudnya itu tidak membuat kamu rugi guys, karena The Four of Cups itu missing opportunity aja. Sayang kalau dilewatkan begitu ya. Tergantung dari kamu sih Virgo. Kalau seandainya kamu berani guys mengambil resiko, monggo silahkan. Tapi kalau kamu memang tipe yang pemain aman gitu ya, playing safe, ya
Mungkin melewatkan kesempatan ini adalah pilihan paling baik untukmu ya. Oke, itu dia untuk Virgo. Kita teruskan untuk earth sign yang ketiga guys. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Kartu paling atas adalah Seven of Cups dan kartu paling bawah ada The Ace of Swords. Kamu kelihatan memikirkan banyak hal di sini, Capricorn. Itu karena ada konflik yang terjadi dengan seseorang, guys, atau dengan sekelompok orang tertentu. Kamu ini bukan tipe yang siap untuk menghadapi konflik atau kuat menghadapi konflik di 1 minggu ke depan. Karena itulah sedapat mungkin kamu bisa selesaikan konflik ini sebelum 1 minggu ini berlalu, ya. Karena kalau kamu lewatkan minggu ini berlalu, kamu semakin banyak kepikiran, guys. Pikiran kamu itu makin rempong, makin banyak hal yang akan terganggu. Kegiatan kamu sehari-hari terganggu gara-gara masalah ini. Sebenarnya masalah ini masih bisa diperbaiki karena Ace of Swords datang asalkan kamu mau berinisiatif gitu ya. Jika kamu perlu minta maaf, silahkan minta maaf. Jika kamu perlu mengembalikan sesuatu, katanya Capricorn, silahkan kembalikan. Jika kamu perlu menghubungi seseorang, silahkan hubungi seseorang. Sing penting aman dan damai, tentram hidupmu. Karena kalau kamu menunda-nunda atau tidak melakukannya, katanya ketentraman dan kedamaianmu yang hilang, guys. Dan perlahan-lahan masalah bermunculan. Kalau begini biasanya karena kamu yang bikin konflik ya, kamu yang bikin masalah dan kamu yang merasa nggak enak hati, Capricorn terlihat di sini. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, listening. Oke, kemungkinan besar kamu akan perlu mendengar ketika nanti proses Ace of Swords ini dimulai. Kan kamu minta maaf atau mulai mengajak seseorang berbicara begitu ya. Sorry dong, aku jadi kepikiran nih gara-gara masalah kita yang kemarin, misalnya dengan bestimu. Dan kemudian bestimu ini katanya akan banyak ngomong, guys. Ngangu. Dan itu akan memancing kamu untuk marah lagi atau kesel lagi, katanya. Tapi jangan ya, karena Ace of Swords ini damai, guys. Oke. Energi yang kamu berikan harus dalam bentuk perdamaian di 1 minggu ke depan. Jadi ketika dia ngomong sesuka hatinya, kamu dengerin aja. Intinya sesudah itu selesai, ada perdamaian dan kemudian kamu nggak perlu kepikiran lagi akan konflik kalian yang akan mengganggu, katanya. Mengganggu tentang aktivitas sehari-harimu, guys. Di sepanjang Februari mungkin lebih. Ya, jadi begitu kamu selesaikan ini, kamu akan bisa dengan tenang melanjutkan menjalani bulan Februari ini. Tapi kalau kamu tunda-tunda, Februari ini kacau balau, katanya ya. Dan ini kesempatan terbaik adalah 1 minggu ke depan karena energi Ace of Swords datang di sini. Oke. Oke guys, itu dia untuk Earth Sign. Sudah selesai. Kita akan segera lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada Fire Sign. Dimulai dari The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada The Page of Wands dan yang kedua ada The Queen of Cups. Page of Wands ini kayak nggak mau mengubur perasaan. Aduh. Sebentar ya guys. Ada motor gadungan lewat. Kadang-kadang aku mikir gitu, gimana dapat rezeki ya kalau setiap hari orang mendengar suara motor seperti itu dan orang memaki-maki di dalam hati. Gimana mau dapat rezeki guys? Tapi selalu aja menyalahkan dunia ini. Dunia ini kejam padaku, katanya. Padahal dia yang lebih kejam, bikin polusi suara di mana-mana ya. Oke, The Page of Wands cukup sampai situ. The Page of Wands ini adalah harapan yang disimpan, dijaga untuk tetap hidup ya, Aries. Dan kemudian The Queen of Cups ini, it's like menyimpan harapan tersebut ya. Awalnya mungkin ditunjukkan guys, kamu akan menunjukkan bahwa kamu masih mengharap atau berharap pada sesuatu. Tapi kemudian di akhir minggu ini kamu akan memilih untuk diam dan tidak menunjukkan bahwa kamu berharap. Ya, it's like pasrah. Kamu terlihat seperti pasrah dan legowo gitu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi bukan berarti perasaan kamu itu hilang ya guys, no. Tapi kamu simpan dan tidak kamu ungkapkan lagi, tidak kamu tunjukkan lagi dalam bentuk tindakan. Tapi kamu lebih memilih diam, katanya Aries, which is good I think ya. Mari kita lihat nasihat dari universe. Oke, conclusion katanya ini ada awal dan akhir ya. Dimulainya sesuatu
akan segera diakhiri. Ada yang kamu mulai di beberapa waktu sebelumnya dan di 1 minggu ke depan adalah endingnya, akhirnya katanya. Makanya aku bilang tadi kamu akan mengakhiri dengan ikhlas atau legowo, melepaskan, merelakan sesuatu katanya Aries di 1 minggu ke depan. Oke? Oke, karena ini kartu ikhlas dan melepaskan, merelakan, maka itu kartu bagus. Dan karena ini perasaannya tidak hilang atau tidak berubah, even keadaan tidak memungkinkan, maka ini pun kartu bagus. Jadi tindakan atau sikap kamu di awal minggu ini yang terlihat dari kedua kartu ini Aries adalah sikap atau tindakan yang baik. Just continue ya, jangan ragu, teruskan, oke? Oke, kita teruskan guys untuk sama aku juga teruskan. Fire sign yang kedua, this is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Leo, the Queen of Pentacles, dan kemudian the Seven of Cups. Oke, kamu kayak membuat sebuah keputusan Leo, tapi kemudian kamu merempongkan dirimu dengan keputusan tersebut. Because the Queen of Pentacles ini it's like gagal move on guys. Mungkin kamu bilang, baiklah aku akan berbuat seperti ini gitu ya. Dan kemudian kamu melakukannya memang, karena Queen of Pentacles ini bicara tentang action. Dan kemudian setelah kamu melakukannya, kamu masih memikir-mikirkannya. Seven of Cups ya. Ini bagus sebenarnya yang kamu lakukan ini. After all, you're the queen, you make a good decision begitu. Tapi kemudian pikiran kamu itu nggak searah guys, hati kamu itu nggak searah dengan tindakanmu. Dan ini kombinasi kedua kartu ini pasti akan memancing the Five of Wands atau galau ya. Kamu akan mulai tergoda atau kayak membayangkan lagi apakah pilihanmu ini tepat. Apakah tindakan yang barusan yang sudah kamu lakukan tentunya ya. Karena ini kan the Queen of Pentacles. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Apakah nanti akan ada muncul masalah ke depannya? Apakah akan begini? Apakah akan begini? Apakah akan begini? Terlalu banyak pikiran, the Seven of Cups ya. Sebenarnya kamu tidak bisa melihat yang mana opportunity, yang mana problem atau masalah. Kalau seandainya kamu bisa melihat Seven of Cups sebagai sebuah kesempatan, maka ini tidak akan jadi masalah guys. Karena setelah tindakan yang kamu buat ada muncul banyak kesempatan baru. Dan kamu orang yang positif misalnya, itu akan kamu anggap sebagai kesempatan yang perlu kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi akan lebih banyak Leo yang katanya melihat Seven of Cups ini sebagai gangguan ya, semacam masalah yang muncul ke depannya. Terserah kamu Leo, kamu mau lihat Seven of Cups sebagai opportunity atau mau lihat Seven of Cups sebagai masalah. Kalau sebagai masalah, kamu harus bereskan masalah. Kalau sebagai opportunity, kamu harus tanggap guys, memilih kesempatan-kesempatan tersebut dan memanfaatkan sebaik-baiknya ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada kartu rigid di sini. Kamu harus tegas katanya guys ya. Even terlihat sendirian atau beda banget dibandingkan yang lain, pilihan kamu atau tindakan, keputusan yang kamu ambil ini berbeda dengan keputusan banyak orang. Kamu itu kayak keluar jalur menurutmu, padahal sebenarnya itu berkaitan dengan prinsipmu. Dan you should be happy with your decision katanya. Pastikan dirimu tegas dan tidak mau lihat kanan kiri, membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain, supaya kamu bisa yakin dengan keputusanmu ini dan tidak perlu merasa terganggu dengan hal-hal berkembang sesudahnya. Kalau kamu tidak terganggu dengan keputusanmu ini, maka kamu akan melihat the Seven of Cups ini sebagai opportunity, bukan sebagai masalah ya. Oke. Ini tergantung di pikiran kamu, karena this is minor arcana guys. Kamu yang bikin ya. Kalau kamu mau bikin dirimu dalam masalah atau dalam situasi yang gak mengenakan, tentu saja bisa. Kamu yang mengendalikannya gitu. Tapi kalau major arcana yang membuat kamu jadi sial, aku tidak melihat itu 1 minggu ke depan. Major arcana yang membuat kamu dalam masalah, aku tidak melihat itu 1 minggu ke depan. Kamu yang membuat ini jadi masalah, sebenarnya bisa tidak jadi masalah. Oke, itu dia untuk Leo. Kita segera teruskan guys ke fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Sagittarius. Oh, the Two of Cups, nice. Dan kemudian the King of Pentacles.
Kamu kayak merusak sesuatu Sagittarius di 1 minggu ke depan ya. Ada yang harmoni, yang balance, seimbang, dan kamu akan rusak dengan keegoisanmu, dengan kekeras kepalaanmu gitu. Jadi kayak ada kesepakatan antara dua pihak. Gitu loh yang aku lihat dari The Two of Cups ini secara umum ya. Dan kemudian itu akan kamu langgar. Kamu akan bilang no, tidak ada kesepakatan lagi, kamu harus ikutin aku. Kayak begitu guys. Kamu silakan coba bayangkan ada partner bisnis yang datang di awal minggu ini, kalian akan setuju misalnya begini bisnis yang akan kita jalankan, begini pembagian keuntungan, bla bla bla, deal 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 gitu, jabatan tangan ya guys, the two of cups. Dan kemudian di pertengahan minggu kamu akan bilang, iya aku nggak mau deal lagi deh. Nggak boleh begitu ya Sagittarius. Itu yang bikin masalah muncul aku lihat di sini guys untuk 1 minggu ke depan ini. Gara-gara kamu kayak ingkar janji, kamu itu kayak mengingkari ucapanmu sendiri atau membatalkan kesepakatan yang sudah kamu setujui sebelumnya. King of Pentacles ini terlihat keluar dari the Two of Cups ya. Dan ini hubungan yang baik ya guys. Apapun ini hubungan yang baik, seimbang, balance, satu frekuensi. Dan kemudian King of Pentacles ini terlihat lebih egois, mau menang sendiri. Dari yang harmoni jadi menang sendiri. Itu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan. Mari kita lihat nasihat dari Universe Sagittarius. Understanding, memahami yang paling penting ya. Kemungkinan besar kamu itu kayak ngerasa siapapun pihak yang berurusan sama kamu ini mungkin tidak cukup qualified atau tidak sesuai dengan standarmu, dan kamu menyadarinya sesudahnya guys, sesudah kamu mensepakati ya. Dan aku rasa janji itu harus ditepati, bukannya untuk diingkari gitu ya kalau dalam konteks ini, dengan cara memahami. Kamu mungkin akan keberatan melihat dia. Awalnya kalau ketika aku mau bikin kerja sama dia, oke sebenarnya, tapi kok makin kesini kok makin rempong ya, malas batalin aja Tapi katanya kalau kamu batalkan ini bikin masalah. Tapi kalau kamu mencoba untuk memahami keadaan dia, pihak yang sedang berurusan sama kamu ini, maka kalian akan tetap dalam harmoni, the Two of Cups. Oke? Kamu dapat video extended ya. Kita akan bahas ini di video extended nanti Sagittarius. Oke. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys. Kita segera lanjutkan ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit of this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Libra di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Libra. Oke, ada kartu The Knight of Pentacles guys, planning, rencana. Dan kemudian ada kartu The Ace of Cups, Pentacles ke Cups ya. Kamu itu kayak bikin rencana yang sangat realistis, yang logis ya. Karena kalau kita bicara tentang Pentacles itu masuk akal guys, rasional ya. Tapi kemudian di ujung minggu kamu kayak keluar dari rencanamu dan lebih mengikuti apa kata hatimu. Berarti rencana yang kamu bikin ini guys di luar kata hatimu mungkin. This is the thing should I do. Inilah yang harusnya, inilah yang wajarnya atau yang selayaknya aku lakukan, bla 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 bla. Kamu mencoba untuk strict to your plan begitu, tapi di pertengahan minggu nggak mau ngikutin ini lagi, nggak enak perasaan gue begitu. Dan kemudian kamu mulai mengikuti kata hatimu, dan kayaknya ini berbeda banget dengan rencana kamu semula. Mari kita lihat nasihat dulu, apakah bagusan rencana kamu atau kata hatimu. Summon. Oke, iya. Ada yang memanggil kamu, you need to listen to your intuition ya. Ada yang mengingatkan kamu bahwa planmu ini tidak baik untukmu, even dia rasional atau logis, tapi itu bukan yang tepat untukmu. Jadi perubahan ini guys karena ada yang memanggil kamu katanya. Dan summon ini yang memanggil itu lebih berkuasa ya guys, bukan orang yang lebih rendah. Dan aku ngerasa ini bukan manusia yang memanggil kamu. Dia datang, hey Libra, I need to talk about your plan. Oke, dan kemudian mungkin ini dalam tidur guys, guide kamu itu bicara, atau in your subconscious mind, dan tiba-tiba kamu ngerasa ada yang salah dengan planmu. Silakan kamu ikuti kata hatimu katanya, karena kamu sangat intuitif sekali di pertengahan minggu sampai dengan akhir minggu. Bahkan dari awal minggu pun sudah intuitif guys, tapi gara-gara kamu mencoba untuk rasional, ya intuisimu itu kamu pendem. Tapi ketika nanti yang kayak angel ini atau kayak peri ini memanggil kamu, maka kamu akan semakin tergugah untuk mendengarkan kata hatimu.
dan melepaskan rencanamu, tidak menjalankan rencanamu. Dan kata hatimu itulah yang benar, katanya Ace of Cups ya. Karena biar bagaimanapun Knight of Pentacles kalau dibandingkan dengan Ace of Cups itu derajat kartunya yang lebih tinggi Ace of Cups guys. Dan Ace of Cups ini ada di hatimu karena peri ini bicara ke hatimu, oke? Silakan ikuti kata hatimu, katanya Libra ya. Nggak apa-apa guys kalau kita membatalkan atau merubah banyak dari planning kita, itu hal yang biasa. Tapi intuisi, insting itu perlu didengar, oke? Oke, itu dia untuk Libra. Kita teruskan untuk Air Sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Six of Swords, kemudian The Three of Cups. Ya, kamu keluar deh Gemini ya, karena The Six of Swords ini keluar dari medan pertempuran, berhenti berjuang, berhenti berusaha, selesai ya. Dan The Six of Swords ini orang melakukan The Six of Swords atau berada di energi The Six of Swords karena dia tahu dia tidak mampu lagi guys. Tenaga sudah habis, amunisi sudah habis, kayak orang berperang gitu ya. Kamu jangan tetap ada di medan pertempuran kalau senjata kamu sudah hilang misalnya, atau pedang kamu sudah hilang, atau amunisi kamu sudah habis. Jangan ada di situ guys, nanti kamu mati konyol ya. Level kedewasaan seseorang itu adalah ketika dia tahu kapan dia bertempur dan kapan dia harus keluar dari medan pertempuran, even pertempuran masih belum selesai. Oke, that's not your battle anymore, katanya Gemini. Saatnya kamu mundur, selamatkan dirimu dulu. Mungkin nanti setelah kamu mundur kamu bisa restore your power guys, kayak mengembalikan kekuatan, menyembuhkan dirimu, dan kemudian anytime kamu bisa kembali masuk ke medan pertempuran tersebut dengan persiapan yang sudah baik gitu ya guys. Artinya sudah bawa senjata, sudah bawa amunisi. Karena once kamu katanya keluar dari pertempuran tersebut, kamu akan merasakan ketenangan hati, kegembiraan, joy guys. Kamu bisa senyum lagi, kamu bisa ketawa lagi, because the near future cardnya adalah kartu The Three of Cups ya guys. Ini kartu kegembiraan, senang, bahagia ya. Jadi sudah lama mungkin kamu mempertimbangkan untuk keluar dari medan pertempuran ini, tapi kesannya takut kalah. Jelek dong image gue kalau kalah. No guys ya. Six of Swords itu adalah kartu orang cerdas, karena energi Sword itu energi strategik, cerdas. Karena dia tahu dia tidak akan pernah bisa memenangkan apapun di medan pertempuran yang bukan miliknya dalam keadaan tidak mempersiapkan atau tidak punya persiapan. Itulah kecerdasannya, artinya dia menyelamatkan dirinya, which is good for you. Karena berikutnya The Three of Cups, kamu kan jauh merasa lebih senang ya. Complicated, memang agak meragukan, membingungkan, ribet, rempong, riweh ya untuk keluar dari medan pertempuran ini. Tapi itulah pilihan terbaik untukmu Gemini, katanya. Jangan mau mati konyol guys dalam pertempuran yang bukan milikmu ya. Even it's complicated, kayak benang kusut katanya. Begitu kamu keluar mungkin kamu punya waktu untuk merapikan benang kusut tersebut ya. Kamu dapat video extended Gemini, nanti kita akan bahas ini ya guys di video extended. Lanjut guys ke Air Sign yang ketiga. This is the Star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin. Ada The Moon di sini guys, ditambah The Knight of Wands. Moon ini suram ya, gelap kayak lagi malam hari begitu. Dia ini opposite-nya dari The Sun. Kalau The Sun itu kebahagiaan, maka The Moon itu kesedihan begitu. Ini yang terlihat sama kamu guys. Tapi ini major arcana ya. Jadi ya memang up and down di dunia ini. Kita nggak akan bisa 100% The Sun terus mendapatkan kartu The Sun atau kebahagiaan. Pasti kan ada waktunya kita mendapatkan The Moon atau kayak surem ya guys. Dan di masa-masa The Moon ini biasanya manusia tuh disuruh untuk lebih banyak menenangkan diri. Kemudian psychic ability-nya akan meningkat. Dia tuh instingnya akan semakin tajam, intuisinya akan semakin tajam. Bayangkan kalau orang yang intuisinya tajam tapi dipakai untuk overthinking gara-gara masa-masa suram tadi, kan sayang ya guys. Nah di masa-masa The Moon inilah kamu itu penting untuk kayak mempertimbangkan atau memilih atau menilai ulang tentang
Mungkin planning-planning kamu di 2024 ini seperti apa ya. Karena berikutnya ada The Knight of Wands. Ada yang akan bikin kamu semangat katanya guys di masa The Moon ini. Dan yang ngasih tahu itu adalah instingmu atau intuisimu tadi. Knight of Wands ini energi muda, siap untuk memulai kembali, mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali, menjadi optimis kembali. Jadi awal minggu terasa suram bagimu, tapi kalau kamu mau menelaah ke dirimu sendiri dan mendengarkan intuisimu, intuisimu itu akan kasih tahu tentang hal apa yang akan bikin kamu senang, bikin kamu bersemangat kembali Aquarius ya. Dan The Moon ini identik dengan kesendirian juga guys di masa-masa suram. Jadi jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang di 1 minggu ke depan ya, supaya kamu bisa listen to your intuition dan kemudian keluar sebagai The Knight of Wands. Dan Knight ini guys energi darah muda, oke? Orang yang muda-muda itu ya penuh dengan semangat dan energik sekali ya. Jadi nanti di akhir minggu kamu akan keluar dengan sebuah ide atau sebuah rencana yang tentunya akan semangat untuk kamu jalani, membuat minggu berikutnya akan jauh lebih berarti bagimu Aquarius, oke? Kartu nasihat dari universe di sini ada reminder. Oke, berarti The Moon ini datang untuk mengingatkan kamu pada sesuatu ya Aquarius. Kayak ada yang pernah kamu pikirkan guys tapi terlupakan. Oke, jadi masa gelap atau masa suram di awal minggu ini meminta kamu untuk mengingat kembali, karena The Moon ini datang as reminder katanya mengenai sesuatu yang akan membuat kamu bersemangat kembali. Tapi kalau kamu menolak reminder ini, artinya tidak mau mengingat, maka kedepannya guys kamu tidak akan semangat atau kayak apa ya, galau-galau gimana, tidak berenergi untuk menjalani hari-harimu. Jadi di awal minggu ini kamu disuruh untuk mengingat kembali apa yang bikin kamu semangat dan kemudian lakukan supaya terjadi perubahan, supaya tidak surem terus guys ya. Karena biar bagaimanapun The Moon itu major karena dia datang dan pergi. Once dia diangkat dari kamu begitu misalnya, dan kemudian datang kartu major karena berikutnya, kamu sudah siap untuk menjalani atau melanjutkan kehidupanmu dengan full energy. Knight of Wands ya, darah muda. Oke. Oke, ini sebenarnya menarik sekali untuk dibahas, tapi tidak ada kartu video extended untuk kamu Aquarius, jadi nggak bisa dibahas. Oke, berakhir sudah untuk air sign. Kita segera teruskan ke water sign ya guys. Yang pertama ada The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, yang pertama di atas ada The Five of Swords dan kemudian di bawah ada The Ace of Wands. Ini yang dari keras kepala banget terus tiba-tiba menjadi lembek gitu. Dari yang sulit banget diajak kerja sama kemudian jadi bekerja sama. Dari yang sulit banget dibilangin gitu, degil gitu ya, udah tahu salah, kemudian tapi masih tetap melanjutkan, udah tahu salah masih tetap melanjutkan, kemudian akan segera menyadari kesalahan dan kemudian memperbaiki. Ya, The Ace of Wands itu it's like new beginning guys. Di masa kekeras kepalaan kamu atau degilmu ini, ada yang terhambat dalam hidupmu, Cancer yang aku lihat ya. Dan setelah kamu keluar dari masa degilmu, yang terhambat kembali dilanjutkan, berkembang dan tumbuh. Oke, karena ini minor karena dua-duanya, jadi ini tergantung pada kamu Cancerian. Kalau seandainya kamu tetap berada di energi The Five of Swords yang keras kepala dan degil, udah tahu salah masih tetap dilakukan, maka yang mau berkembang tadi akan tetap stuck untuk sementara waktu. Semakin cepat kamu keluar dari energi The Five of Swords, which is 100% keputusan yang ada padamu mau keluar atau stay di situ, semakin cepat kamu keluar, semakin cepat kamu menjalani Ace of Wands atau the new beginning. Oke, kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Cancerian, The Warrior. Ini apa ya guys, pahlawan ya. Tindakan kamu ini akan heroik katanya. Setelah kamu keluar dari The Five of Swords yang kekeras kepalaanmu tadi, tindakan kamu ini akan membantu banyak orang, akan berguna sekali, bermanfaat sekali bagi banyak orang. Jadi ketika kamu dalam energi The Five of Swords, kamu banyak menahan manfaat untuk orang ya. Kamu menahan manfaat untuk banyak orang. Setelah kamu tidak keras kepala lagi, artinya mau berkorban mungkin atau mau bertindak mungkin, itu akan langsung bikin orang lain lega. Banyak orang yang lega ke kamu katanya. Oke.
Kadang-kadang kita itu harus memikirkan tentang orang lain juga Cancerian, bukan memikirkan diri sendiri ya. Tindakan kamu ini yang pasti katanya sudah membuat rugi banyak orang dari the five of swords yang muncul di kamu. Kalau seandainya five of swords itu bisa kamu buang guys, orang akan merasa beruntung atau melega gitu ya guys, pada senang begitu ya. Entah apa ini, mungkin kamu adalah Cancerian pengambil keputusan di sebuah perusahaan atau bisnismu yang kamu sedang kelola saat ini, dan karyawan-karyawan kamu itu pada tarik napas semua guys, gara-gara kamu keras kepala banget mengenai aturan tertentu misalnya, dan kemudian setelah kamu bilang ya wes aturan itu saya cabut kembali, keluarlah kamu dari the five of swords, the guildmu tadi kan, dan kemudian mereka syukurlah, terima kasih Pak Cancer, terima kasih Bu Cancer, mereka akan bilang begitu, dan mereka akan senang katanya ya. Ada yang berkembang berikutnya. Mungkin kalau kita teruskan ceritanya, karyawan-karyawan itu jadi jauh lebih semangat bekerja, dan kemudian yang untung kan kamu juga guys, ya nggak sih? Oke. Itu dia untuk Cancerian. Kita segera teruskan ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Ada the Ten of Wands, banyak pikiran, dan kemudian the Sun. The Sun ini major arcana ya guys, artinya universe yang kasih. Oke. Kamu akan segera keluar dari apapun itu yang kamu pikir-pikirkan yang bikin kamu galau guys. Oke. The Ten of Wands itu bukan beban sebenarnya ya. Ten of Wands itu beban dalam pikiran yang tidak real, yang kamu kasih makan, yang kamu kembangkan sehingga memberatkan kamu, membebani kamu. Terlalu banyak yang dipikirkan sehingga menjadi beban. Itulah the Ten of Wands. Tapi kalau ditanya apa beban itu, tidak real. Contohnya gimana nanti aku di umur 60 tahun, padahal kamu umur 30 aja belum guys. Itulah dia yang sering akan membuat the Ten of Wands ya, cikal bakal the Ten of Wands. Kalau kamu hanya sampai sebatas gimana nanti aku umur 60 tahun, itu Ten of Wands. Tapi ketika kamu sudah mulai bilang begini, 60 tahun nanti gimana aku ya, aku sakit, udah gak bisa bergerak, dan kemudian aku sangat merepotkan keluargaku, anak-anakku. Nah itu udah masuk ke Nine of Swords ya. Jadi hati-hati guys. Pikiran itu guys under your control, because your brain is in your head. Segala sesuatu yang ada pada tubuhmu guys, kamu masih punya kendali untuk membuatnya. Apakah akan mengganggu hidupmu secara umum atau akan membantu memudahkan kehidupanmu secara umum? You choose ya. Tapi yang jelas the Ten of Wands it doesn't real. Kamu yang bikin, kamu yang keberatan sendiri atau terganggu sendiri ya. Desain yang datangnya dari universe ini kayak ngasih matahari sinar untuk kamu ya. The Ten of Wands itu mungkin kayak darkness, kegelapan, dan habis malam terbitlah pagi, matahari pagi, kayak begitu guys ya, di 1 minggu ke depan. Congratulations Scorpio. Oke. Kartu oracle yang keluar adalah message. Ini mungkin dalam bentuk pesan. Apapun itu yang membebani pikiran kamu itu akan segera berakhir setelah kamu menerima pesan ini, dan kamu akan senang sekali mendengar pesan ini katanya. Apapun pesannya itu kamu yang tahu Scorpio, aku cuma menyampaikan saja ya. Tapi pesan yang masuk di 1 minggu ini akan mengclearkan Ten of Wands-mu, dan kemudian it's like see the sun rise, seperti melihat matahari terbit. Oke. Harapan baru, kemudian kamu jadi bisa melihat clear situasi sekelilingmu. Begitulah ketika matahari terbit ya guys. Dalam masa gelap kan kita nggak tahu yang mana gunung, yang mana rumput, yang mana batu, yang mana tebing. Oke, paling hanya siluet yang kelihatan. Tapi ketika matahari sudah terbit, kita tahu oh ternyata itu gunung. Oh di depan gunung itu ada danau. Oh setelah danau ini ada dermaga. Clear, bersih yang kamu lihat nantinya sesudah pesan ini datang. Kamu dapat video extended Scorpio, nanti kita akan bahas ini di video extended ya guys. Oke. Itu dia untuk Scorpio. Kita segera teruskan ke water sign yang terakhir. Ini adalah the Moon, kartunya Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin amin amin. The Six of Pentacles, Generosity, dan kemudian the Tower.
Kamu terlalu baik katanya di 1 minggu ini Pisces, bahkan ke orang-orang yang seharusnya tidak kamu perlakukan dengan baik. Kayak ada yang kamu berikan ke orang dan orang tidak menghargainya. Yang kamu berikan disia-siakan. Stop that katanya. Ya, eh, bukan karena generosity adalah hal yang tidak baik. No, generosity itu hal yang baik ya. Kebaikan hati itu adalah hal positif begitu. Tapi nggak semua orang bisa menghargai kebaikan kamu Pisces. Nggak semua orang bisa menghargai pemberianmu. Ya, jadi kalau yang namanya disia-siakan itu tidak boleh terjadi dalam jangka panjang. Karena universe juga tahu you put your effort there. Kamu kasih waktu misalnya untuk mendengarkan curhatan orang, tapi orang tersebut tidak pernah kamu kasih waktu mendengar curhatan orang dan kamu kasih solusi untuk dia, tapi dia tidak pernah mau mengikuti solusimu. Tapi besoknya datang lagi, dengerin curhat gua dong. Aku pernah ketemu teman seperti begitu guys, pernah kenal atau punya teman seperti itu. Terakhir aku nggak mau nggak mau dekat lagi. Aku butuh nasihat darimu. Lu harus bantu gua Ray gitu ya, biar kamu tahu contohnya. Oh iya, oke, apa? Ketemu deh, ngobrol menurut lo gimana gitu, sambil dia seruput kopi sambil ngerokok begini menurut gua. Oh iya bagus juga tuh ide lo begitu, tapi nggak dijalanin guys ya. 2 minggu kemudian gua butuh bantuan lo. Masalahnya sama tentang dia dan bosnya ya, tentang dia dan bosnya itu macam-macam deh guys. Mulai dari minjem duit nggak pernah dikembalin, atasan dia langsung loh ya. Kemudian minjem mobil, bensinnya nggak diisi pada dibawa keluar kota begitu. It's like generosity, kebaikan hati yang tidak dihargai. Seperti itu yang kayaknya terlihat pada kamu Pisces, because this is the Six of Pentacles, one-sided situation. Harusnya dia bisa menghargai kebaikan hatimu, tapi kamu tidak pernah dihargai. Stop it, hentikan. Karena ini orang kayaknya akan semakin melunjak Pisces ke depannya, dan kamu akan semakin dirugikan. Sama seperti nasihatku itu ke temanku, seperti itu, tapi dia gak pernah mau dengar. Masih aja diulang. 2 hari kemudian, setelah dia selesai terakhir kaliku ini, aku kasih tahu gimana caranya, dia minta tolong untuk ketemu dengan aku lagi, mau menanyakan hal yang sama. Sorry, I have no time for you. Maaf, waktuku berharga. Karena yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya, sia-sia. Aku bilang begitu. Aku selalu dengerin curhatmu, kasih saran sama aku karena kamu minta saran dari aku. Tapi kamu gak pernah mau mendengarkan saranku sedikit pun, kamu gak pernah jalanin. Saranku ini berharga. Kamu tahu guys, personal reading harganya berapa? Iya, karena memang saranku ini berharga. Tidak boleh sembarangan orang yang mendengar saranku ini. Makanya aku bilang gitu ke dia dan selesai. Kenapa? Gak masalah. It's okay guys. Kamu harus tetap direspect. Karena kamu put effort dalam memberikan yang kamu berikan ke dia, tapi dia tidak pernah hargai ini. Hentikan. Karena berikutnya kamu yang kena masalah. The Tower datang. Benar kan yang aku bilang? Bukan gara-gara berarti kamu nyuruh gue berhenti melakukan kebaikan. No, kebaikan keoonan beda tipis Pisces. Jangan baik, kamu pikir baik ternyata kamu oon. One sided situation tidak boleh terjadi lama, karena ini akan menguras energimu. Kamu harus mendapatkan feedback atas yang kamu berikan, karena inilah dunia guys. Kecuali kamu tadi tinggal di surga saat ini, mungkin seperti ini peraturannya. One sided is always okay gitu, karena kamu tidak akan pernah kehabisan energi. Tapi selama kamu memberi tapi tidak pernah menerima apapun, kamu akan exhausting ya. Pada akhirnya kamu akan terkapar. Kayaknya kamu akan terkapar guys. That's your tower. Oke, sebelum tower ini datang, hentikan di awal minggu yang berbau one-sided situation. Jangan pernah ada one-sided situation di awal minggu supaya the tower tidak datang. Oke, self-worth. Baca ini baik-baik Pisces. Self-worth. Hargai dirimu. Kalau ada yang kamu kasih tidak pernah dihargai orang, itu dia sama saja tidak pernah menghargai kamu. Kalau dia tidak mau menghargai kamu, gak apa-apa, tapi yang pasti kamu menghargai dirimu. Oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk periode kali ini guys, di tanggal 11 sampai 17 Februari 2024 ya. Halo Taurus, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Gemini, dan yang terakhir halo Scorpio ya guys. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat tentang 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.